Ya, halo Baron. Halo Nur Alim, gimana? Ya, halo, betul saya Nur Alim. Nur Alim itu artinya iya, namanya siapa sebenarnya Nur Alim? Udah kau diam lah, Mek. Kau pun asli nanti saya. turunkan kau. Nur Alim itu artinya cahaya ilmu. Lanjut. Ya, Nur Alim artinya alim-alim. Terserah mula, ayo silakan. Oke, cuma saya mau Ya. tanya kau. Oh, diskusi atau bertanya ini? Berdiskusi lah, apa topik Apa yang kau temanya? kuasai? Kebangkitan atau apa? Boleh. Pengadilan? Terserah. Yang mana yang kamu suka? Loh, kok ada tema terserah? Gimana sih? Enggak, saya milih terserah dengan yang kamu suka, penyaliban Ya, atau kau yang milih lah. Ya Kau udah, kan penyaliban. Ya, penyaliban. Ya, penyaliban, oke. Ya, silakan. Siapa yang disalib sebenarnya? Yang disalib itu menurut hukum Yahudi adalah pembuat kejahatan yang setara dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Menurut Islam yang disalib itu adalah orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, yang benci kepada pencipta langit dan bumi dan benci kepada para nabi dan rasul. Saya tanya siapa namanya? Tidak disebutkan namanya. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dialah yang kemudian yang disalibkan. Intinya dengar, intinya yang disalib itu adalah pelaku kejahatan. Allah SWT tahu nggak kita disalib? Sudah pasti tahu, tapi tidak dijelaskan, namanya? tidak dituliskan di dalam Al-Quran karena Berarti itu dia tidak nggak penting. tahu. Bukan berarti tidak dituliskan dia tidak tahu. Ini diskusi apa ini? Diskusi apa ini namanya? Kan saya tanya. Ini diskusi apa namanya? Itu maha tahu kan siapa yang disalib? Iya tahu, tapi tidak dituliskan, tidak difirmankan namanya. Kenapa dia tidak firman, tidak kasih tahu? Tidak disebutkan namanya. Kenapa? Salah satu hikmahnya agar manusia menggunakan akal Kenapa kau bilang sehatnya. Yudas? Kau melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Yudas. Kenapa dikatakan Yudas? Saya buktikan kalau itu ya, adalah ayatnya Yudas. bahwa Yudas disalib. Saya buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Oke, boleh? Tanya, ayo. Boleh ya? Ya. Oke. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yohanes 18. Oh, diamlah dulu, monyet. Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian Yudas datang menangkap Yesus bersama dengan tentara Romawi, tiba-tiba saja ada kejadian dahsyat terjadi di situ. Ketika ada manusia, dikatakan Yesus mengatakan, siapa yang engkau cari? Ya, manusia ini menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Tiba-tiba saja orang itu mengatakan, akulah dia. Jadi ada orang sebelum penyaliban, sebelum penangkapan mengaku akulah dia. Siapa itu? Penyesat. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Orang ini sebelum ditangkap mengaku akulah dia. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Penyesat. Ayo. Kata Yesus yang berkata akulah dia itu adalah penyesat. Yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Siapa dia? Om cuma izin kepada host dan moderator jangan mute-mute saya. Nah, bagaimana caranya bisa kita melihat bahwa itu adalah Yudas? Kamu buka Google sekarang, lihat di materi internal Kristen, Alkitab Sabda, Matius 27 nomor 5, lihat catatan kakinya di bawah. Yudas mati dengan cara disalibkan. Silakan. Silakan Anda buka Matius 27 nomor 5. Ayatnya Yudas disalib. Lihat catatan kaki Matius 27 nomor 5. Percaya catatan kaki atau ayat? Lihat di dalam catatan kaki Matius 27 nomor 5. Yudas mati dengan cara disalibkan. Oke, saya waktu ya.
Matius 27 ayat 5, betul? Iya, catatan kakinya lihat. Catatan kakinya lihat di bawah. Oke, saya mulai dari ayat 1 saja. Catatan kakinya lihat. Saya nggak suruh kau baca kau dulu. baca catatan kaki? Iya, catatan kaki itu siapa yang membuat catatan kaki di situ? Siapa Mana yang memberikan? catatan kaki? Siapa yang memberikan catatan kaki di situ? Siapa? Oke, saya baca. Gantian boleh? Ya, Boleh? silakan. Ya, silakan. Supaya tidak ada dusta. Saya akan baca semua ayat. Ya, Catatan kaki yang kau baca semua pula mau kau baca longor. catatan kakinya kau baca. Matius 27 nomor 5 di dalam kitab saudara itu. Di Alkitab Sabda ada catatan kaki. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas itu mati dengan cara disalib. Dah selesai. Itu saya baca ya. Matius 27 ayat yang ke-32, Yesus disalibkan, bukan Kenapa Yudas 32? saya baca. Jangan dicomot-comot ayat. Matius 27 catatan kakinya, Dengar catatan dulu. kaki. Kita bicara tentang penyaliban ini. Fokus di penyaliban, oke? Yang disalib ini penjahat atau orang benar? Jangan kau lari kemana-mana pertanyaanmu. Realitanya Harus. dulu. Salib ini diperuntukkan untuk penjahat atau salib ini hukuman untuk orang benar? Jawab dulu. Oke, izinkan saya membacanya, boleh? Cepatlah aku baca. Matius 27 nomor 5 tapi ya. Saya baca ya. Silakan. Ketika berjalan keluar kota, mereka pun berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, bukan salib Yudas, longor. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya bukit Coba tengkorak. kamu baca Matius 27 nomor 5. Kan kau potong-potong. Matius 27 nomor 5 itu catatan kakinya mengatakan dulu, apa di situ? mute dia, host. Saya minta Anda membaca catatan kakinya. Catatan kaki. Sudah menyalibkan Yesus. Catatan kakinya. Catatan kakinya Anda baca di sana. Baca. Jangan kau baca semua, nggak jelas apa yang kau sampai gigi kau lepas. Kenapa kau mute Iya, catatan kakinya kau baca, jangan itu kau baca. Kenapa kau nyubmit aku? Ya disuruh catatan kaki, kita kan poinnya aja. Di situ tertulis Yudas, itu dibaca. Kemana-mana kau? Kau baca kitab atau baca catatan kaki? Nggak ada, longor kau, nggak ngerti kami apa yang kau bilang. Pasang dulu gigi kau. Oke. Ini aja, cuma di poin aja Om semua. Saya hargai kau. Di mana ayatnya Yesus menyatakan aku tidak disalib, dan saya akan tunjukkan Yesus menyatakan aku disalib. Oke, baik. Saya tunjukkan Yesus mengatakan aku tidak disalib. Oke, bunyinya seperti itu ya. Ayo. Iya. Dia katakan aku tidak mati. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya, apa? Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan, kenapa kau lari ke Mazmur? Pernyataan Yesus bahwa aku tidak disalib. tadi Yesus mengatakan apa? Harus digenapi tertulis tentang aku di kitab mana? Iya, itu dimaksud. Tapi kau Pintar. Pintar. Saya ulang lagi. Kata Yesus harus digenapi. Lukas. Yesus mengatakan. Oh, yang tadi Lukas 24 ayat berapa? Ayat 44. Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Ya. Betul? Ayat 44 ya. Ya. Silakan. Dia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Berarti harus tergenapi kan yang ada di kitab Mazmur kan? Ya betul. Oke, saya tanya kamu. Di dalam Mazmur serat. Kau jawab pertanyaan Iya, saya tanya dulu. Hanya mau jawab Yesus tidak disalib. Baik. Aku tidak disalib. Oke, baik. Nanya pula. Oke, baik. Dengarkan. Mazmur 118. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Itu siapa batu yang dimaksud? Kenapa kau lari ke batu-batu? Ini siapa yang disalib Yesus pernyataan? Ya, baru saya bacakan ayatnya pengakuan Yesusnya kalau dia itu tidak disalib. Kutanya dulu kamu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Oke, kita fokus di pasal 24 Lukas saja daripada kelompat-lompat. Iya, Mazmur 24:4, Lukas 24:4 kan Mazmur rujukannya kan? Kutanya dulu samamu, batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu siapa? Itu gambaran dari Yesus. Yesus, pintar. Kakinya ditolak, bro. Satu. Yesus. Nomor 26-nya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Itu siapa? Om Cuma, kau janji tadi bacakan pernyataan. Iya, ikut aja. Ini terakhir sebelum saya bacakan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Itu nubuatan tentang Yesus, ayo. Yesus lagi. Berarti batu yang dibuang adalah Yesus, yang diberkati adalah Yesus. Maka saya tanya samamu, datar 17-nya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, ayo. Mazmur 118 nomor 17. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang dan dia yang diberkati dalam nama Tuhan ternyata berkata, aku tidak akan mati. Jedar. Mana Yesus menyatakan aku tidak mati di Mazmur? Mazmur 118. Itu di kisah di situ penyaliban apa enggak? Ini upaya pembunuhan terhadap dirinya. Kubacakan samamu, dengarkan baik-baik. Mana ada di Mazmur? Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Dengarkan. Saya bacakan satu. Dengarkan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Dan mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah-kemah yang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan itu. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur. Dan Tuhan menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah yang hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus Kristus yang dinubuatkan di sini. Halilintar. Ayo, sudah? Ayo. Siapa yang berkata aku tidak akan mati? Oke, kamu tahu Mazmur 117 apa itu? Aku ulang lagi pertanyaannya. Syukran Bunda, Masya Allah, barakallahu fikum. Bro, saya ulang lagi pertanyaan saya. Jangan kau ngerti. Yang berkata di Mazmur tadi aku tidak akan mati itu siapa?
Iya, silakan. Yang berkata aku tidak akan mati di Mazmur tadi itu siapa? Oke, saya bacakan, saya sampaikannya. Mazmur 117 itu berbicara tentang nyanyi-nyanyian daripada pemazmur. Tadi Yesus berkata harus digenapi tentang aku yang tertulis di mana? Bro, kau janji tadi akan menunjukkan pernyataan langsung Yesus bahwa ia tidak disalib. Oke, dan saya akan sampaikan sesuai dengan yang Suma sampaikan tadi dalam Lukas 24. Jangan dilihat ya. Lukas 24 ayat 7 Yesus berkata sendiri bahwa sesungguhnya anak manusia yaitu Yesus sendiri harus diserahkan ke dalam. Tidak ada dikatakan Yesus sendiri. Pembohong. Woi, pembohong penipu. Dan disalib dan nggak ada. Hari yang ketiga. Pembohong penipu. Nggak ada kayak gitu bunyinya. Kenapa kau mit-mit aku? Tidak ada begitu bunyinya. Jangan kau berdusta di sini. Mentang-mentang kau alat setan untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa ini orang ini pandai kali kau berdusta? Tidak boleh. Tidak boleh kau menyesatkan di sini. Mentang-mentang kau itu pengikut setan. Om cuma. Lukas 24 ayat 7 Yesus sendiri berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jauh kau bohong di sini, jangan kau berbohong. Saya tidak bohong. Lukas 24 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Apa yang dikatakannya kepada kamu ketika tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Itu Lukas 24. Dengar. Kalau Lukas 24 di situ salah. Kamu salah besar. Kamu salah besar. Kau tadi mengatakan yaitu bahwa anak manusia Yesus harus diserahkan. Mana ada kata Yesusnya? Di situ perkataan Yesus ketika ia masih di Galilea. Apa katanya? Ulang. Apa katanya? Ia berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia itu merujuk kepada dirinya sendiri. Bahlul. Kau baca Markus 9 nomor 30 dan 31. Kau baca di situ. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Ini ku bacakan samamu. Itu siapa? Ku bacakan samamu di Markus 9. Aku tanya itu siapa? Kau yang bukan Yesus. Itu merujuk kepada Yudas, tidak merujuk kepada. Ayatnya? Yudas anak manusia diberikan kepada Yudas. Anak manusia. Yudas ini anak apa? Anak kucing. Saya tanya, mana gelar anak manusia diberikan kepada Yudas? Yudas ini bukan anak manusia. Saya tanya, di mana ayatnya? Enggak, aku tanya dulu. Yudas ini bukan anak manusia. Kau jangan longor. Jadi dikatakan Yesus begini. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata, tunggu. Bukti bahwa bukan Yesus yang disalib, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dia tidak mengatakan dia tidak membunuh aku. Siapa? Kalau itu untuk Yesus, dia akan mengatakan dan mereka akan membunuh aku. Gimana kau Yesus? Suka kau dikte Yesus. Yesusnya mengatakan mereka akan membunuh dia. Oke, gantian kau kan narasinya banyak kali kau. Mereka akan membunuh gantian. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Kau tunjukkan sekarang mana ayatnya Yesus berkata langsung aku tidak disalib. Ini tadi barusan ku baca. Yang tadi barusan ku baca. Mana? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu bukti bukan dia. Itu disalibkan, bro. Kau ini kau. Markus 9 nomor 31, 30 dan disalibkan dan 31. Di situ membunuh. Itu disalibkan di situ. Kemudian aduh. 6 tahun dia ini orang ini takia terus ini. Dia tidak mengatakan aku. Oke.
Pakai ayat yang lain. Oke, Markus 10. Jangan kau dikte aku yang tahu. Markus 10 nomor 33 nomor 34. Sekarang kita pergi, sabar dulu. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal, dan dia akan diolok-olok, dia diludahi, dia disesah, dia dibunuh, dan sesudah 3 hari dia bangkit. Bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia hukuman mati. Dia. Kalau Yesus, maka Yesus mengatakan aku. Tapi dia mengatakan dia. Dia itu siapa? Ya dia. Dia siapa? Yang bukan aku. Dia itu siapa? Dia yang bukan aku. Aku itu siapa? Ya, aku Yesus, sementara dia yang disalib. Dia itu siapa? Dia bukan Yesus. Itu kata ganti terhadap manusia. Kata siapa? Yesus sendiri mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala. Dia akan membunuh dan dia akan dihukum mati, dan mereka akan menyerahkan dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Mereka akan membunuh aku, dan mereka akan menyerahkan aku, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan aku akan diolok-olok, aku akan diludahi, aku akan disesah, aku akan dibunuh, dan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kenapa tidak mengatakan itu? Yesus begitu. Kenapa? Karena Yesus menggunakan gelar anak manusia. Siapa anak manusia itu? Antum dia kan. Yesus itu telah memberikan petunjuk yang disalib itu adalah dia, bukan aku. Ente ini penumpang gelap. Kutanya samamu dulu. Diam dulu. Tenangkan pikiran. Kau belum jawab pertanyaanku dari tadi. Habis ini kamu boleh bertanya ke saya 10 pertanyaan. Saya cuma bertanya samamu 1. Oke, habis ini kau diam dan nggak boleh nanya lagi. Iya, baik. Dengarkan saya. Yang mau bilang dulu. Siap Gurunda. Ya, oke. Siap Gurunda. Dengarkan. Gitu. Ya, dengarkan. Siapa yang ingin Yesus orang benar ini mati? Tuhan atau iblis? Jawab dengan jujur. Boleh di mana sih, pertanyaanmu nggak jelas. Siapa yang udah jelas begitu. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke. Siapa yang ingin Yesus disalib? Itu kan? Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi kehendak Bapa di surga. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Itu doa Yesus di Taman Getsemani. Mana dalilnya Tuhan menghendaki yang dibunuh adalah orang benar? Kau bawa lagi dalil nanti itu yang lain-lain kau. Saya bilang mana pernyataan Yesus. Ada dalilnya. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Kamu pingin kali Yesus yang disalib. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan iblis. Yang iblis seperti Nabi Tuhan tidak mau Yesus disalib. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Kamu menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Iblis juga menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan. Berarti mulutmu itu adalah mulut iblis. Oke, kau tanya tadi siapa yang kehendak Yesus disalib? Makanya kamu kalau bicara itu kenapa suaramu kayak orang lagi ngunyah ban dalam? Nanya kau ngatur suara saya. Kamu kayak mengunyah ban dalam. Kenapa? Karena sebenarnya lidahmu itu lidah iblis. Panjang kali lidah kau itu.
Tapi bukan kehendak melainkan kehendak yang jadi. Kehendak Bapa di surga tentang karya penyelamatan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Satu pertanyaan aja nggak bisa kan? Satu pertanyaan nggak bisa. Satu pertanyaan nggak bisa dia, nggak bisa. Satu pertanyaan aja nggak bisa dia. Satu pertanyaan kamu nggak bisa tunjukkan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Lukas 22 ayat 42. Lukas 42 itu 42 itu dengar baca 43-nya, baca 44-nya. Bukti bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian terhadap Yesus. Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus, persiapan untuk terbang melayang tembus sampai ke langit kedua. Paham? Mana Yesus melayang? Kau baca data nomor 69-nya. Ketika Yudas ditanya, apakah engkau ini Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa kata Yudas? Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakan aku ini adalah Mesias. Apalah gunanya aku berkata, padahal engkau tidak percaya. Aku bertanya, tapi engkau tidak akan menjawab. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba aku baca ayatnya tadi. Lukas 22 ayat 60 berapa tadi? 69. Itu ucapan Yudas itu. Ketika Yudas disidang oleh imam-imam kepala, Yudasnya berkata, Yesus sekarang. Bro, kau bilang Yesus sudah disalib, kenapa ada Yudas lagi di situ? Yudas itu bukan Yesus. Baca 69. Haleluya. Kau baca. Ada Yudas lagi. Baca Lukas 22 nomor 6869. Baca. Baca. Lukas 22. Dan sekalipun aku Yesus bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi. Mulai sekarang siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang sedang bicara? Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Saya baca ayat 70. Kalau ini anak Allah, jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Apa yang kau mengaku Yesus anak Allah? Kamu sendiri, bukan aku. Nah, kamu Yesus yang mengatakan. Kalau kau baca original teksnya, tidak ada kata akulah anak Allah di situ, itu nggak ada. Kau baca sekarang original teksnya, itu penambahan lain untuk menyesatkan kalian. Tidak ada itu. Maka mereka memberi keputusan, dengar. Lalu mereka berkata, untuk apa kita membutuhkan lagi kesaksian? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Apa kata mulutnya? Kau belum jawab pertanyaanku tadi. Mana pernyataan Yesus langsung bahwa aku tidak disalib? Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia di situ? Yesus. Kau bilang tadi Yudas, sekarang Yesus. Ini yang bicara siapa? Nah, longgar betul kau. Ini yang disidang siapa? Yang disidang ini siapa? Yang disidang? Yang disidang ini siapa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bilang Yesus. Nah, sekarang begini. Dengar. Ini yang bicara ini siapa? Yesus. Kalau duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu di bumi atau di langit? Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Iya, di langit atau di bumi? Itu bahasa bagaimana majasnya menggambarkan keagungan Yesus. Kau itu, ini oknum yang ditangkap ini yang mereka kira. Diam dulu. Emosi dia. Ini orang yang ditangkap ini, yang dikira Yesus ini, mengaku dengan mulutnya
mulai sekarang Yesus anak manusia itu udah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Nur Alim. Elohim yang maha kuasa ini, Elohim yang maha kuasa ini di langit apa di bumi? Oke, saya bacakannya gantian. Elohim, tunggu, kembali dulu. Nur Alim sudah tadi mengakui bahwa Hold on, tunggu dulu. Yang maha kuasa ini duduk di mana? Di bumi atau di langit? Kenapa di mute? Yang maha kuasa ini duduk di bumi atau di langit? Yesus maha kuasa enggak? Nggak ada dalilnya maha kuasa, potnya. Coba kau buka Yohanes 17 ayat 2. Oke. Baik. Yohanes 17 nomor 2. Kalau Sampai Anda ayat lihat 3, sampai ayat 3 aja. Ayat mau 3. sampai data 19 pun, ingat ya, Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa. Dengar. Iya betul. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya anak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan. Ini Yesus lagi ngapain? Berdoa atau lagi bernyanyi? Ku baca aja. Tunggu. Ku tanya dulu. Yesus ini sedang berdoa atau lagi bernyanyi? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Sang Bapa. Ya. Yang berdoa itu maha kuasa atau tidak? Kau janji tadi mau baca. Iya. Saya akan baca. Saya akan baca. Memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Oke, saya akan baca. Pertanyaan saya, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Cuma kau sudah janji tadi terakhir bertanya, tadi kau bertanya lagi. Enggak, karena kau yang membawa ke saya ke situ. Maka saya bertanya, yang berdoa ini, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Jawab satu dulu, Om. Jawab. Yang berdoa ini maha kuasa baca dulu, baca ayat 1 sampai 3. Jangan kau potong-potong. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Kenapa kau baca ikut? Yang diberi kuasa ini kuasa atau tidak? Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu bukti kalau dia itu nggak kuasa. Berdoa, dia berdoa. Ya Bapa, permuliakan anakmu, supaya anakmu dipermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga ia akan memberikan yang hidup kekal, supaya semua yang engkau berikan kepadanya, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau lalu-lalunya Tuhan yang benar, dan mereka dan mengenal yaitu itu yang keutuh. Oh, ini terlalu longok, terlalu flaming. Sekarang yang berdoa ini maha kuasa gitu. Yang berdoa, Yesus diberi kuasa oleh Sang Bapa. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Dia maha kuasa. Kok dia dikasih kuasa kalau dia maha kuasa, kampret? Kau pelajari bagaimana sebagai manusia. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia minta diberi kuasa? Yesus diutus. Diutus. Kalau sudah diutus berarti dia tidak maha kuasa. Dia diutus oleh Sang Bapa. Iya, berarti dia tidak maha kuasa karena dia masih ada yang mengutusnya. Lagian dia berdoa. Dia diberi otoritas oleh Sang Bapa. Saatnya permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Engkau telah memberikan anak kemananya. Anak yang hidup. Demi yang mulai ia nama mereka inuk yang mana mereka yang mereka gitu inuk yang mereka inuk ya inuk mau mereka mengenal anu yang benar mereka mengenal anu yang dari akidah Islam. Itu sudah betul itu. Yesus sedang berdoa kepada Dia yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia tidak maha kuasa. Segala sesuatu yang berdoa kepada Tuhan itu bukan Tuhan. Oke, terakhir. Itu bukti bahwa dia itu tidak maha kuasa gitu. Nur Alim, di sini mumpung 1.700 orang
Coba tunjukkan bagaimana testimoni skincaremu dengan cara pakai masker. Ayo. Masalah generasi. Iya, aku promosi. Udah nyerah dia. Aku promosi bagaimana cara menggunakan NBR Udah menyerah dia, dengan udah cara menyerah. memakai masker. Nyerah kau, nyerah. Ampun gerunda bilang cepet. Ampun gerunda bilang gitu nyerah. Nah. Promosi dulu skincare. Menggunakan skincare dengan cara pakai masker. Gimana? Ampun gerunda bilang udah nggak usah kemana-mana kau. Ampun bilang udah nyerah. Udah. Ampun gerunda bilang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bunda. DS Suma adalah Bang Dia suruh Suma. pasang gigi dulu Gerunda. Giginya tinggal Bun, ini giginya tinggal 3 nih Bun, tinggal 3 giginya nih, tinggal 3. Jadi ya, Tinggal 3. dia pasang gigi kau dulu baru ini lagi pada merondel ke saya. Memang aku tiga gigi dari muka Suma yang boneng. Kita cuma Sirik begitu ya. cuma kamu boneng apa monyong? Dua-duanya Bang, dua-duanya. Oh, Dia ngaku tak. Terus bagaimana caranya beli Daripada skin kau kayak gitu mau boneng? Bodeng itu artis loh. Tiga. Testimoni itu harus mulai dari ownernya dulu. Gimana mau laku kalau muka penjualnya sendiri rusak? Iya udah juga. kinclong berundang perlu kau Kinclong gimana dia pakai itu? Dia pakai apa Kau namanya? pasang gigi dulu lah baru ngomong Orang itu Pasang gigi dulu. Aku ompong. orang itu pakai masker mulut dan hidung, dia pakai masker matanya. Coba lihat gambarnya tuh. Bener. Iya. Matanya pakai masker. Ini nama aku Baron Untuk Salim. Aku jujurnya kau. Di mana kau tinggal sebenarnya biar aku datang bersyahadu di rumahmu. Bersahadu. Bersahadu. Aduh, parah. Bersahadu gitu. Borong semua aku bawa semua ke Sumatera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah om semuanya. Mudah-mudahan kau panjang umur, diberi kesempatan Yesus bertobat dan mengampuni Bodoh. Siapa yang mau menyembah makhluk kuburan? Bodoh. Sesungguhnya Yesus itu adalah jalan. Bodoh. Inilah manusia-manusia yang ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluk kuburan jadi Tuhan. Inilah. Inilah dia. Kekuatan yang paling kuat yang ingin mengkudeta kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi adalah kekuatan Kristen. Mereka ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan makhluk kuburan. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci. Mustahil hilang kayak Tuhanmu dengan itu. Yesus dalam Bible sama aja. Tidak. Nah itu udah. Ya, terus kenapa? Kalau Yesus dalam Bible disalib tidak? Disalib. Nah itu dia ngaku, tapi katanya tadi tidak disalib. Ya udah. Dengar. Ada Yesus yang disalib, ada juga Yesus yang tidak disalib. Nah itu terserah kau yang Ya, memang begitu faktanya. Oke, Om Blender, sampai jumpa ya. Silakan undang orang Kristen yang lain biar mencerdaskan Abang Suma, biar skennya aku. Ya. Jangan lupa saudara-saudaraku Islam, bukan dipaksa percaya, tapi Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup kekal. Tuhan. Jualan kecap. Mending kau ke pasar sama Luga Tambunan. Jualan minyak kelapa. Oke, tidur kau sudah semua, gantian yang lain. Ngapain kau suruh saya tidur? Halo, selamat Bang Max. Ya. Selamat siang. Siang Dinda. Kok Dinda? Kenapa Dinda? Abangmu ini kok Dinda kau ini. Aduh. Kau cuma langsung cepat kali kau bilang Dinda. Tanya lu umurnya baru Dinda. Iya. Enggak, dia selalu panggil aku Dinda dia ini.
Ya udah, aku panggil adik lah, adik aja lah. Adik Dinda lagi. Enggak buka bayar dulu Kian. Berapa umur si X, berapa umur si Y? Dinda. Aku nanya dulu si Bunda ini faedahnya naik apa? Enggak mau ngomong dia, itu masalahnya. Enggak ngomong lah, diskusi aja, santai-santai aja diskusinya lah. Jangan maki-makian. Aku setiap naik ke rumah ada Bunda Mila. Bunda Mila ini fungsinya apa? Enggak ngomong. Jangan Bunda bilang enggak boleh kita kritik orang lain. Biarkan aja suka hati hostnya itu. Oh iya. Nah, itu kan Memang Dinda spender itu spender. Cerewet lain-lain memang dia ini. Ya Indah mau debat diskusi gitu. Mau juga nggak Bunda ini diskusi? Kadang aku maunya diskusi sama Bunda ini. Iya sama aku nggak Jangan sama Bunda. Bunda Berdiskusi sama saya. Ngomong lagi. Nggak ada. Ada Belum guru saya. dilepas karetnya Guru di saya lah yang menghadapi. Hah? Kurang ajar, diam saya aja kalau Bunda. saya Dan yang bicara. Gimana? Bunda diam aja. Apa-apa. Nanti kelihatan separuh otaknya. Dari kemarin sudah Separoh. dari kemarin memang. Sepangkoh itu bukan separoh, sepangkoh otak. Jangan terpancing Bun, jangan terpancing Bun. Ya Biar Bunda aja. jangan terpancing karena itu adalah pernyataan langsung dari baginda Muhammad. Ya. Ya betul, Bunda sudah aku ya betul. Kau kursus ngomong dulu. A, B, C, D. Kata si Baron tadi mana yang betul? Nur Alim atau Bang Juma nama yang asli? Nama saya di sosmed untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen itu Bang Zuma. Kalau teman-teman organisasi di luar memanggil saya Bang Alim, itu nama saya. Nama asli, nama KTP. Ya itulah nama asliku. Siapa? Nur Alim Andi Rahim. Nur Alim Andi Rahim. Ya. Itu nama Apa saya. kepentingan dia pula nanya gitu ya? Untuk apa? Cuma dekat selama haji. Ya, Aku betul sekali. menyambungkan perkataan si Baron. Kan kata tadi Nur Alim. Siapa Nur Alim? Kan jadi pertanyaan. Itu nama saya. Itu nama saya. Nama asli. Oh, yes. Nama asli. Iya. Kan nggak lucu toh kalau nanti pas saya dilantik jadi presiden baru tahu nama asliku kan Cuma, lucu. Kalau yang video nggak pakai masker itu Bang Suma apa enggak? Nur Alim atau dia Iya Nur Alim? itu saya. Itu saya. Iya jujur itu bagus itu udah mulai jujur dia nggak pakai masker lagi dia. Itu saya. Kenapa rupanya? Nggak apa-apa itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah gitu dong. Pintar. Kalau sudah boneng ya boneng gitu aja. Pintar. Jangan pisik lah. Kita diskusi nih. Guru Indah. Iya, Ini yang terkutuk bukan Tuhan aja ya, Kristennya juga terkutuk ya. Iya. Kan memang diusir mereka kan sama Yesus. Aku mau diskusi sama Bunda dulu bisa, Bang Juma? Nggak ada Gurunda, nggak ada, aku nggak berani ngomong. Bilang aja nggak ada Walak. Kok suka orang nggak mau ada ilmu? Emang kau yang bisa menentukan? Iya. Kau Coba kita diskusi coba tentang agama ya. nggak usah. Kamu nggak Ajar. nanti kamu malu dipermalukan sama ibu-ibu. Jangan. Kamu kalanya tidak berkelas. Nggak apa-apa. Kalau memang betul nggak apa-apa. Coba ya. nggak usah. Kalau kamu dikalahin sama ibu kan nggak enak. Oke, gini dulu, Bunda. Menurut Bunda, surga itu apa, Bunda? Surga itu tempat kebahagiaan. Kami menyebutnya Bentar dulu, jannah. Bang Juma. Aku tanya sama si Bunda. Nggak boleh. Nggak Saya usah. ada di sini. Bunda di sini spesial cuma buat jagain Bang Zuma aja. Tadi suka tanya saya. Surga itu jannah, tempat kembalinya manusia untuk merasakan upah dari pekerjaannya di bumi. Jadi kalau ada Kapten manusia bukan? gimana Bun? Jangan dipotong dulu, Kapten Bunda. manusia bukan? Dia kan lagi bernarasi dulu. Jangan dipotong. Nah, itu. Manusia juga dia, tapi tidak menggunakan akal. Gimana? Ya, Nah, itu jadi dia.
surga itu tempat kembalinya manusia, neraka juga tempat kembalinya manusia. Manusia mana yang kembali ke surga? Manusia yang melawan nafsu syahwatnya. Apa itu nafsu syahwat? Keinginan daging. Nah, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengkebiri keinginan dagingnya itu Islam. Ketika agama Kristen berlomba-lomba memuaskan daging mereka dengan apapun yang mereka ingin makan, umat Islam enggak. Sama seperti Adam ketika diperintahkan, jangan kau makan yang satu ini, yang lain boleh. Bagaimana cara iblis mengganggu? Iblis datang, udah makan aja, nggak usah kau makan semua, pokoknya halal. Begitu juga ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya, diberi perintah untuk membatasi keinginan daging orang-orang Yahudi. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan itu, jangan makan ini. Iblis datang. Ah, nggak apa-apa, makan aja semua, nggak apa-apa kok. Pekerjaan iblis itu, pekerjaan iblis itu menjauhkan manusia dari surga. Dengan cara apa? Dengan menggiring manusia kemudian untuk menjauhkan diri atau melanggar perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Nah, makanya di dalam Al-Quran kami itu jelas perintahnya agar kami ini tidak memakan sesuatu yang dilarang untuk dimakan dalam syariat agama kami. Begitu saudara. Sedangkan di agamamu semua boleh dimakan, bukan? Oke, boleh saya tanggapi? Silakan. Oke. Dalam agama kalian, apa jaminan kalian bisa masuk surga? Ya, bagus. Jaminan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kalian surga. Di antaranya ketika kamu kemudian diberi amanah, jalankan amanah itu. Pelihara kelaminmu, jangan kau berzina. Pelihara mulutmu, jangan kau berdusta. Tanganmu, jangan kau sakiti orang. Kakimu, jangan melangkah kepada tempat maksiat. Jamin aku 6 perkara itu, maka aku akan jamin engkau surga. Allah menjamin surga. Apa itu? Orang-orang yang beriman. At-Taghabun dijelaskan di ayat 9. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan, kemudian Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman kepadanya masuk ke dalam surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar, manusia terhimpun kemudian dari Adam sampai manusia terakhir, mereka dikumpul. Lalu kemudian Tuhan memberikan pernyataan, siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amalan kebajikan, aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jelas sih. Gini. Setelah kalian masuk surga, kalian apa yang kalian kerjakan di surga? Dan tujuan kalian ke surga mau ngapain? Surga itu tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. Surga itu tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. Semuanya. Apa yang merasa nikmat bagi manusia? Makan, minum, berzina, bersetubuh. Itu ada kenikmatan. Kenapa? Kacau. Kamu menganggap persetubuhan itu hina? Astaga. Kamu menganggap persetubuhan itu hina? Kutanya dulu samamu. Jadi tujuan ke surga itu hanya itu. Loh, kok hanya itu? Tadi kan saya sudah mengatakan, orang masuk surga untuk merasakan nikmatnya menjadi manusia. Menjadi manusia itu salah satunya makan, minum, menikmati harta, menikmati bersetubuh, kemudian menikmati bersama dengan keluarga, berbahagia dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Bang Juma, untuk apa dia bersetubuh? Mau punya anak? Untuk apa anak di surga? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kutanya dulu samamu, yang menghantarkan manusia dicipta oleh Allah itu apa? Kutanya dulu samamu. Manusia diciptakan oleh Allah dengan satu prinsip,
Apa itu? Mereka kemudian merasakan nikmatnya persetubuhan. Jangan Bukan menapik. itu tujuan manusia. Manusia diciptakan untuk memuji Tuhan karena Tuhan tidak bisa memuji itu, diri sendiri. itu kalau cuman begitu doang, hanya memuji saja. Benar, kalau kita di surga hanya untuk memuji Tuhan. Memuji saja, tidak ada yang lain. Tidak ada khusus menyembah Tuhan, memuji, semuanya itu untuk Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, surga itu menurutmu apa? Tempat apa? Surga itu tempat hidup kekal. Mengapain di sana? Kerja kita di sana hanya untuk menyembah Tuhan Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain. Ya, di mana tempat menyembah sebenarnya? Di dunia atau di surga? Di bumi juga, di surga juga, terutama di surga. Tidak ada yang lain dikerjakan sekarang, selain oke, menyembah saya kasih dalil pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus dia mengatakan begini. Nanti manusia setelah kiamat, kata Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesusnya tidak mengatakan bahwasanya manusia yang berbuat baik akan bangkit untuk beribadah, tetapi untuk hidup. Untuk hidup, manusia hidup itu apa yang dibutuhkan manusia hidup? Itu kata Yesus, manusia akan dibangkitkan untuk diberi kenikmatan hidup yang kekal. Itu yang saya bingungkan Bang Juma. Mengapa manusia di surga masih ada pikiran bersetubuh? Emang kenapa? Kenapa persetubuhan itu? Kutanya dulu, kenapa persetubuhan itu? Kenapa persetubuhan itu? Kenapa? Persetubuhan itu menghasilkan apa? Anak. Anak itu untuk apa lagi di surga? Oke. Itu yang saya bingungkan. Kutanya dulu samamu. Ada nggak manusia? Jelaskan dulu itu. Jelaskan dulu yang itu. Ada nggak manusia di atas muka bumi ini yang kerjanya suami istri tiap malam bersetubuh tapi nggak hamil-hamil? Ada nggak? Kutanya samamu. Ada nggak manusia bersetubuh tapi nggak punya anak? Tanya dulu. Kutanya dulu samamu. Apa? Gimana? Ada nggak manusia di bumi ini yang punya suami tapi nggak hamil-hamil? Yang punya suami? Siapa yang punya suami? Yang tidak punya, yang punya suami, yang punya istri tapi nggak punya anak, ada nggak di atas yang melakukan persetubuhan? Ada yang tidak punya anak. Berarti berkuasa nggak Tuhan kemudian untuk tidak membuat manusia hamil? Berkuasa nggak Tuhan? Berkuasa, jelas berkuasa. Sekarang pertanyaan saya, surga itu tempat pembalasan orang yang sudah pernah hidup di dunia atau bukan? Ya. Nah, berarti di sana ada nggak manusia baru? Manusia baru? Maksudnya manusia baru gimana? Manusia baru yang lahir dari persetubuhan ada nggak? Ya itu pertanyaan saya tadi. Iya, sekarang pertanyaannya, bisa tidak manusia bersetubuh tanpa hamil? Bisa nggak manusia bersetubuh tanpa hamil? Gimana masuk bisa nggak manusia bersetubuh? Coba jadi pertanyaan yang jelas. Berarti Anda menyiksa diri Anda dengan materi ini. Pertanyaan di surga itu. Pertanyaan saya tadi Bang Juma, untuk apa manusia bersetubuh di surga? Persetubuhan itu menghasilkan apa? Anak. Untuk apa ada anak di surga lagi? Itu yang saya bingungkan gitu loh. Nah, kabur Bang Juma, kabur. Nenek moyang lo kabur. Itu buktinya turun dia. Bukan turun. Kabur lah itu. Kalau nggak turun apa dia kabur? Udah kau tunggulah situ. Kalau nggak kau tidak turun. Ya udah jelaskan dulu Bunda. Bunda aja yang jelaskan dulu. Nggak usah. Lu tunggu aja guru saya. Itu Bunda, namanya adab. Kalau di Kristen kan mana diajarin adab. Ada di Kristen diajarin adab. Mana ada? Menghina Kristen bisa.
Makanya bisa. penjara penuh sama Kristen. Mana ada adab, nggak jelaskan dulu, sopan, Bunda. nggak berilmu. Aduh, kacau hidup kau. Kan dulu. Cebok aja nggak ada. Ada cebok. Jangan di mute, tisu. blender. Blender jangan di mute. Blender. Blendernya. Coba jelaskan Bunda. Ini Oten banyak tingkah lagi, ya Allah. Bunda. Kasian gue ngeliat ini di Amerika nih saya. Ngapain di surga? Sekarang Ngapain? ini nikmat bener. Gereja-gereja tutup, dibangun Coba jelaskan masjid. Bunda. Melangkah Kamu surga rumah itu ada ngapain? masjid, melangkah situ lagi ada masjid. Mana Bunda. gereja? Hancur. Dibuat tempat diskotik. Bunda, kau di surga ngapain? Coba jelaskan dulu menurut Al-Quran kalian. Bunda, Sudah 2000 berapa tahun Bang Blender? Dari sudah 5 century ya. Tuhan masih belum ketemu. Coba malu-maluin. coba jelaskan Bunda. Surga itu menurut Bunda apa? Bang Blender. Coba lihat lagi Bang Zuma mungkin udah di bawah kali. Oke. Tuh. Tuh lo lihat. Nah, Emangnya Oten kabur. Akun saya Ajar lu kena Iya, report. saya tahu dia bilang kabur. Enggak. Nenek lu kiper. Jadi Lanjut, Bang Zuma. berbicara mengenai surga, surga itu di dalam Al-Quran kami itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. ya itu pertanyaan saya Bang Juma. Ya, kenikmatan Ya. persetubuhan tadi kan itu menghasilkan anak. Untuk apa anak tadi Ya. di surga lagi gitu? Abraham sama Sarah itu sudah puluhan tahun mereka berumah tangga, bersetubuh pastinya, tapi nggak punya anak. Nah di surga itu tak ada lagi orang hamil ketika bersetubuh. Mereka menikmati hasil daripada upah mereka, daripada pekerjaan mereka mentaati Tuhan ketika hidup di dunia. Makanya Nggak logika Bang Juma nggak hamil. Persetubuhan itu nggak logika. katanya Tuhan Maha Kuasa menurutmu. Yesus persetubuhan dengar. pasti menghasilkan anak. Enggak. Di surga kami tidak ada lagi keturunan. Kecuali mereka yang minta. Mereka pingin punya anak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi seperti di dunia ini otomatis begitu bersetubuh hamil itu enggak ada lagi di surga. Mereka hanya menikmati hidup bersama dengan keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Di surga tidak ada lagi orang beringus, tidak ada lagi orang congek, tidak ada lagi orang butuh sikat gigi, nggak ada. Di surga itu manusia semuanya harum. Di surga manusianya itu semuanya tidak ada yang bau busuk, bau tercemar dan seterusnya. Itulah surga. Jadi kalau dikatakan di sana pipis, ini enggak lagi. Keluar kemudian sperma kayak kita di bumi, enggak lagi. Mereka adalah manusia-manusia suci. Yang bisa masuk ke surga itu makhluk suci. Mereka manusia yang disucikan. Tidak ada lagi kotoran, nggak lagi dia nggak ada. Di surga itu nggak ada lagi buang air besar. Tapi mereka kemudian diberikan kenikmatan oleh Allah, termasuk kenikmatan bersetubuh dengan pasangan-pasangan mereka. Itu kenikmatan. Jadi kalau misalnya Anda nih melihat pola di dalam agama Kristen, malaikat yang tadinya tidak pernah merasakan persetubuhan, malaikat yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan buah-buahan, malaikat yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan ikan panggang dan seterusnya, toh bisa kemudian membangkang, bisa melakukan sesuatu yang membuat makar. Mereka ingin mengkudeta Tuhan, padahal mereka ini tidak pernah merasakan kenikmatan seperti layaknya manusia. Kalau dalam konsep Kristen, malaikat yang tidak pernah merasakan kenikmatan duniawi, lantas kemudian bisa memberontak kepada Tuhan. Bagaimana Kristen ketika masuk surga? Ketika Kristen masuk surga punya kelaminnya nggak pernah berdiri. Ketika kemudian Kristen masuk surga, mereka punya lambung, mereka punya mulut, mereka punya jasad, mereka punya tubuh, tapi mereka tidak lagi menikmati kenikmatan sebagai manusia. Maka mereka akan memberontak kepada Tuhan. Maka Kristen ketika masuk surga tidak hidup layaknya manusia lagi, mereka akan berontak sehingga Kristen akan semuanya berubah menjadi setan.
mentah-mentah. Apalagi Kristen yang di bumi makan biawak, makan cacing, makan semua makanan dimakan. Begitu masuk surga, di sini kok nggak ada makanan sih? Di sini kok nggak bisa lagi sih? Ah, Tuhan bahaya ini Tuhan. Ayo, mari kita bersatu, kudeta Tuhan. Malaikat aja dalam agama Kristen bisa mengkudeta Tuhan, apalagi Kristen. Jadi Islam ketika masuk ke dalam surga, mereka diberi kenikmatan. Surga itu tempat pembalasan hidup yang kekal. Makanya umat Islam kenapa menahan diri mereka di dunia ini untuk tidak seperti Kristen. Ketika orang Islam diperintahkan jangan kau makan ini, jangan kau minum ini, umat Islam menahan. Umat Islam tidak memuaskan biologisnya. Kenapa? Karena mereka diberi perintah untuk tidak memuaskan diri mereka di dunia ini. Kenapa? Ada tempat kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah, di mana di sana tak ada lagi perintah. Lucu orang Kristen ini, sabar dulu. Unik Kristen ini, unik. Ketika hidup di dunia, dikasih perintah untuk taat kepada perintah, perintahnya dihapus. Perintahnya dihapus. Tapi ketika mereka masuk surga, tak ada perintah. Justru di sana mereka mau taat beribadah. Di sana baru mereka mau taat kemudian untuk memuji-muji. Di dunia ini tempatnya kita diuji, bukan di surga. Surga itu tak ada lagi perintah. Di surga kamu harus sujud, kamu harus ibadah, jangan makan ini, jangan makan itu, nggak ada lagi. Di situ tempatnya manusia-manusia suci yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, karena di sana tak ada lagi kemaksiatan. Di sana adalah tempat bahagia dari upah pekerjaan kita di dunia. Makanya di dunia umat Islam itu ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang kafir. Nanti kebalik, di kehidupan berikutnya umat Islam mendapatkan surga yang asli. Kehidupan sementara Kristen terpenjara di neraka jahanam. Ini kebalik, saudara-saudara. Kemunafikannya muncul seketika. Ketika di dunia saja, di kehidupan yang sudah nyata-nyata, kau tahu kau akan mati besok. Kamu masih tidak menyembah Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kamu masih membangkang kepada perintah Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kau masih menyembah makhluk kuburan yang bukan Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kau makan seluruh makanan yang diharamkan Tuhan. Apalagi nanti di surga yang tak ada lagi kematian. Mungkin kau akan makan semua orang yang ada di sekelilingmu. Kalau di dunia aja kalian tidak punya prosesi syarat sah nikah, laki sama laki boleh, perempuan boleh. Ini jelas-jelas besok kau akan mati aja kamu berani. Apalagi di surgamu nanti yang sudah tak ada kematian. Maka apapun kemaksiatan di sana bisa kau lakukan karena sudah ada kematian. Kami umat Islam, jelas-jelas jaminannya dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dahalal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Jelas-jelas tertulis seperti itu. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas-jelas ada jaminan warisan surga firdaus. Kenapa mereka tidak melakukan kemaksiatan? Kami kan dijamin, kami kan punya warisan. Tapi kenapa mereka memenjarakan diri dari kemaksiatan? Tapi orang Kristen, bandingkan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sudah jelas-jelas aja diusir oleh Yesus, mereka masih bermaksiat. Bagaimana sekiranya Kristen ini yang mendapatkan jaminan selayaknya Islam? Wow, mungkin pesawat tempur pun mereka makan. Kantor DPR mereka telan, kantor MPR mereka telan. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Tak ada jaminan aja keselamatan kepada Kristen, mereka begini. Bagaimana kalau ada jaminan? Sedangkan umat Islam aja yang punya jaminan mendapatkan warisan surga Firdaus. Jelas dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, mereka tidak bermaksiat, yang haram-haram, yang halal-halal.
Nah, coba kalian balik. Kalau kalian mendapatkan jaminan keselamatan, masih bisa kalian diamankan? Tidak bisa. Kalian akan buas sebuas-buasnya. Udah mau coba. Dah, silakan. Oke. Saya bertanya tidak dijawab. Penjelasannya panjang lebar tak kemana-mana. Saya tanya tadi, persetubuhan di surga tadi itu kan menghasilkan anak. Untuk apa anaknya itu? Dan Saya sudah menjawab itu. Bentar dulu, di surga tidak ada lagi orang hamil. Bentar. Dan selanjutnya, apakah daging kita ini ikut ke surga, Bang Juma? Yes, betul. Ikut ke surga. Waduh, Kenapa? Karena daging ini kembali ke tanah, Bang Juma. Oke, sekarang kau baca, bisa kau bacakan saya Yohanes 5. Roh kita. Bisa kau baca Yohanes 5:29 ucapan Yesus? Coba jelaskan yang tadi Bang Juma dulu. Untuk Enggak. Kau baca dulu Yohanes 5:29. Oke, bentar ya. Ya. Bentar. Yohanes berapa tadi Bang Juma? 5:29. Yohanes 5 ayat 29. Saya baca ya. Iya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terus apa? Yang bangkit ini apa? Yang bangkit apa? Yang bangkit roh Bang Juma. Yang berbuat baik apa? Yang berbuat baik apa? Kalau daging ini kembali ke tanah. Yang berbuat baik, yang telah berbuat baik ini apa? Gimana? Yang berbuat baik Mereka ini? Yang telah berbuat baik, yang berbuat baik ini siapa? Roh saja atau daging juga? Betul, ada daging juga. Cuma dikatakan daging itu tidak akan masuk ke dalam surga. Daging itu kembali ke tanah, Bang Juma. Saya bacakan dalil kitabmu. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya, supaya kamu itu paham bahwasanya orang-orang sahabat. Orang-orang yang hidup, kata Yesus dalam Matius 8:11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, lalu mereka duduk makan di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Ibrahim, Ishak dan seterusnya. Bagaimana cara mereka makan? Kalau tidak ada mulut. Hei. Jangan di-mute. Ini di-mute. Bagaimana cara mereka makan kalau mereka tidak punya mulut? Di mana dalilnya kayak gitu? Matius 8:11. Bentar. Kita buka ya. Ya. Matius 11. Matius 8:11. Pokoknya kau balik-balik pula kau. Sabar. Sabar. Oke Bang, saya baca ya. Baca. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan. Di mana dikatakan makan dari mulut di sini? Jadi makan pakai apa? Lubang pantat. Iya pakai mulut, maksudnya dari mana pernyataan Bang Juma tadi? Coba. Duduk makan bersama-sama. Bersama-sama. Dia duduk pakai apa? Tadi loh, yang pertama. Dia duduk pakai apa? Duduk pakai pantat. Nah, berarti kamu bangkit dari kubur, pantatmu aja yang bangkit. Ciut. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengarkan ya, dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir bertanya sama pertanyaanmu, Al-Quran surah Yasin, wadarabalana mahtalawana fi halqa. Ketika orang-orang kafir itu mengatakan, apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa bangkit kembali? Apa kata Allah? Jangankan yang tulang belulang, kalian itu dari tidak ada menjadi ada kubuat. Apalagi kalau sudah ada tulang belulangnya. Saya kasih kamu data di dalam, sabar dulu. Sabar dulu. Yehezkiel 37. Bacakan samamu ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia,
dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan akan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, apa yang terjadi? Aku dengarlah suara, sungguh suara yang berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat kemudian urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat banyak. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami telah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat itu membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Lalu aku Tuhan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu kebangkitan Israel, atau Israel yang kedua, atau Israel baru. Paham sampai sini? Tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu artinya bahwa kehidupan surga itu adalah kehidupan sama seperti di dunia. Bedanya, di surga manusia suci, tak ada lagi buang tak ada lagi pipis, tak ada lagi berdahak, beringus, ketempean, keteknya bau, dan seterusnya. Tetapi sebagai unsur kemanusiaan, laki perempuan masih diciptakan sama, maka tentu kebutuhan itu akan tetap ada. Itulah kenikmatan yang diterima oleh penghuni surga. Bukan siksaan, dibangkitkan dengan kelamin, tapi cuma saling lihat-lihat aja. Sambil lidahnya keluar. Lu mau apa? Badanmu seksi. Terus lu mau apa? Ya seperti biasa waktu kita di dunia. Tapi di sini nggak boleh. Gimana dong? Kita dipensiunkan. Gimana ini? Untuk apa ini si Uco ini? Tebas aja kalau gitu. Maka mereka akan berbondong-bondong meronta. Hai Tuhan, mengapa kau menyiksa kami? Kau menciptakan tangan untuk memegang, menciptakan kaki kami untuk melangkah, mata untuk melihat, mulut untuk bicara. Tetapi si Uco untuk apa? Udah, jaga premi panjang-panjang, cuma gantian. Oke. Di dalam tadi Bang Juma bilang, dalam ajaran kalian yang naik ke surga itu adalah daging dan roh, kedua-duanya. Kalau kami beda, makanya surga kita beda. Kenapa begitu? Buka dalam Kejadian 3 ayat 19. Oke, kita buka Kejadian. Baik. Kejadian 3 ayat 19. Kitabnya Yahudi nih ya. Ya. Oke. Apa yang ingin kau jual di sana? Saya baca atau kamu yang baca? Kamulah yang baca. Oke. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Betul kan? Nah, kita dari tanah. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bukan kita ke surga. Oke, dalam pengkhotbah lagi buka Bang Juma biar lebih jelas. Itu selesaikan dulu. Buka lagi. Iya. Tunggu. Jangan kau ambil coba-coba. Gantian dong narasi Bang Juma, gantian. Astaga. Kau selesaikan kamu ini panjang dulu. lebar tadi ngomong. Kamu selesaikan dulu. Kamu selesaikan yang tadi. Selesaikan yang tadi dulu. Selesaikan Kejadian 3 itu. Ada nggak di situ berbicara mengenai kebangkitan? Iya, tenang dulu. Enggak, aku tanya dulu. Di situ sudah bicara kebangkitan atau enggak?
Buka lagi 12 ayat 12 ayat 7. Inilah kalau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Gantian loh, gantian. Kejadian 3 itu membahas kebangkitan atau tidak? Dalam berpengaruh ini karena kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau kembali lagi menjadi tanah. Mana bicara kebangkitannya di situ mana? Engkau kembali lagi menjadi tanah. Debu, menjadi debu. Karena dari situlah engkau diambil. Oke. Sekarang itu berbicara kebangkitan. Kembali menjadi debu, bukan daging kita naik ke surga, bukan roh. Nah, coba kau tunjukkan di mana dalil jelasnya. Kita buka lagi Pengkhotbah 12 Kejadian 3 selesaikan dulu. Iya, nanti Kejadian 3 di situ bicara kebangkitan atau enggak? Kasih saya bernarasi dulu Bang Juma. Enggak, aku kan bertanya samamu. Kau harus mempertanggungjawabkan. Ketika kau mencomot dalil, saya minta apakah kejadian 3 di situ berbicara kebangkitan atau itu kematian? Astaga Bang Juma. Itu kematian atau kebangkitan? Gantian loh bernarasi, gantian. Kamu udah panjang lebar tadi lo cerita ini kesana, pertanyaan kesana. Ini setelah saya bertanya, kamu terangkan lagi. Kejadian 3 itu bicara kematian saja atau juga ikut dengan kebangkitannya? Yang mana? Kejadian 3 nih. Iya, kebangkitannya. Mana kebangkitannya situ coba? Kematiannya. Kematian. Kebangkitan mana? Mana di kejadian yang baca sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Itu menceritakan apa? Kematian kan? Nah, bangkitnya. Itu kematian. Iya, dengar dulu. Karena dari situlah engkau diambil. Bangkitnya? Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bangkitnya mana? Bangkitnya mana? Ayat penghubungnya Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba buka Bang Juma. Semua dan juga orang tahu kembali menjadi tanah. Martin, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dengarkan saya, Martin, dengar. Semua juga orang tahu bahwa kalau orang mati itu kembali ke tanah. Semua orang tahu itu. Orang mati itu kembali ke tanah. Semua orang tahu. Masalahnya ketika orang dibangkitkan, ini yang kita bahas, tuyul. Iya, kebangkitannya di ayat Pengkhotbah 12 ayat 7. Makanya dengan kau bernarasi, baru kau membantah. Belum menjelaskan, kamu udah membantah. Bukan ya, silakan. 12 ayat 7. Oke. Duduk Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke. Udah? Silakan. Saya baca. Silakan Anda buka, baca. Oke. Dan debu kembali menjadi tanah. Itu yang tadi kematian. Terus? Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah. Roh itu apa? Bangkit kan? Dan roh kembali kepada Allah. Dia kembali kepada roh kita ini kembali kepada Allah, itu ke surga yang mengaruniakannya. Oke. Itu berbicara mengenai kebangkitan atau bukan? Hah? Berbicara kebangkitan atau bukan? Iya, kan ada rohnya bangkit. Mana? Itu tidak berbicara mengenai kebangkitan. Astaga, dibantai juga lagi. Saudara, di dalam kaidah Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang itu mati, coba baca pelan-pelan gitu. Ketika orang itu meninggal dunia, jasadnya masuk ke dalam kubur menjadi tanah, rohnya ke alam roh. Dari mana dia berasal? Kita berasal dari alam roh, kembali ke alam roh. Ketika nanti setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali. Bangkit jasad dan ruhnya bersama. Jasadnya, dagingnya ikut ke surga gitu. Oh iya dong, pasti itu. Waduh, kacau. Sekarang begini. Sekarang begini. Mari kita uji. Ketika seorang pendeta, mohon maaf nih, melakukan satu kemaksiatan, yang melakukan kemaksiatan di situ jasadnya saja atau rohnya juga, atau sebaliknya, rohnya saja atau jasadnya juga? Kalau ke surga? Enggak, di dunia. Mereka bermaksiat, rohnya saja atau jasadnya saja? Dua-duanya. Karena masih ada nafsu. Kalau di surga tidak ada nafsu lagi, karena tidak ada daging lagi. Dua-duanya kan? Kalau di bumi ya dua-duanya. Boleh. Oke, boleh tidak roh melakukan maksiat tanpa jasad? Di mana? Boleh nggak roh bermaksiat tanpa jasad? Boleh nggak roh bermaksiat tanpa jasad? Di bumi? Iya. Boleh. Hah?
Ada orang memperkaos, ada orang mencuri, rohnya saja yang keluar gitu. Karena roh dan daging itu berbeda Bang Juma, tidak sama. Hey, boleh orang tapi daging itu melawan. Astaga. Dari sini aja kamu udah nggak nyampe. Boleh tidak roh melakukan maksiat tanpa jasad? Boleh nggak roh mencuri tanpa jasad? Roh dan daging itu tidak akan pernah satu. Mengapa? Kuulang lagi. Karena boleh daging itu sifatnya melawan. Bicara sini udah. Saya nyerah kalau orang udah gila begini, saya nyerah. Saya berikan kepada yang lain. Silakan.